seperti tadi kita juga sempat tahu bahwa namanya kerjaan kita tidak bisa nolak. Berapa lama sih kalau misalnya siku ini nekuk nih, ya kan? Kalau misalnya 3 jam mungkin udah nggak sehat lagi nih dok begini. Tapi kira-kira kita harus istirahatnya per berapa menit atau per setengah jam atau berapa lama untuk lebih aman ya? Jadi saya rasa patokan khusus sih memang tidak ada. Kita yang penting kita harus mendengarkan tubuh kita ya. Jadi misalnya kalau kita udah kerja dalam waktu cukup lama, siku nekuk, kemudian kita udah mulai ngerasa tidak nyaman, mulai ngerasa, biasanya kalau memang sudah ada gangguan walaupun masih ringan ya, biasanya orang kan merasakan ada rasa kesemutan. Tubuh itu ngasih alert sebenarnya. Betul. Iya, kita kan merasakan ada rasa kesemutan, dan pada cubital tunnel syndrome ini rasa kesemutan bisa dirasakan di bagian jari kelingking, di jari kelingking dan sebagian dari sisi luar dari jari manis. Jadi kalau memang itu yang sudah dirasakan ya kita harus ganti posisi. Ya, tangan kalau bisa diluruskan. Apalagi kalau memang yang sudah sering merasakan seperti itu ya, saya rasa ya jangan sampai ditunggu keluhan itu muncul. Sebelum berasa istirahat aja paling nggak dok ya. Kalau bisa sih ya posisinya harus diatur pada saat kerja supaya lengannya atau sikunya nggak terlalu nekuk. Ya, jadi misalnya seperti ini posisi kerjanya. Ya, kemudian diletakkan bantalan yang lunak jadi di tangannya bawah harus sikunya. lurus. Betul. Jangan terlalu banyak. Betul. Kan ada yang orang ngetiknya posisinya demikian. Terlalu tekuk tangannya. Yang kita lanjutkan seperti ini, yang lebih lurus posisinya. Baik, dok. Oke, kita masih ada lagi SMS ataupun Twitter? Kayaknya tadi dokter sempat bahas tentang cangkok saraf tadi. Coba bisa jelasin secara singkat aja sih dok, apa itu, bagaimana bisa melakukan? Ya, jadi untuk tindakan bedah saraf tepi yang lebih kompleks ya, jadi prinsipnya untuk rekonstruksi fungsi saraf tepi, kadang-kadang kita perlu melakukan tindakan operasi yang disebut dengan cangkok saraf dan juga transfer saraf. Nah, cangkok saraf ini pada prinsipnya karena saraf yang kita mau rekonstruksi itu ada gap yang hilang. Jadi contohnya misalnya karena suatu trauma regangan saraf yang ketarik sehingga timbul kerusakan yang cukup luas pada saraf tersebut, dan saraf yang mengalami kerusakan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi harus dipotong misalnya. Tentunya kan ada gap yang hilang yang harus kita seberangi supaya saraf dari pangkalnya bisa menuju ke saraf karena ini kabel kan dok ya? Betul, kabel. Nah, supaya bisa menyeberangi jarak tersebut, kita cangkokkan saraf yang lain. Jadi kita ambil saraf yang lain itu yang bisa dikorbankan. Yang paling sering digunakan sebagai donor adalah saraf di kaki. Ya, gitu. Jadi kita ambil saraf dari betis. Apa nggak mempengaruhi kakinya dok? Ya, tentunya memang ada fungsi yang dikorbankan. Dalam hal ini fungsi yang kita korbankan kita anggap fungsi yang relatif tidak terlalu krusial. Yang kita ambilin biasanya adalah saraf kulit. Jadi setelah saraf ini diambil, yang dirasakan oleh pasien adalah nanti akan ada rasa kebas di sisi luar dari kaki. Lumayan kalau di waxing nggak kerasa dong. Cabutin bulu kaki. Sebagian biasanya nggak terlalu mengganggu. Jadi mungkin ada sekian sentimeter gitu yang kemudian terasa kebas. Nah, ini saraf ini kita ambil, kemudian kita jadikan jembatan antara bagian pangkal saraf yang akan kita rekonstruksi dengan bagian ujungnya. Itu yang disebut sebagai cangkok saraf. Jadi artinya dalam hal ini yang kita rekonstruksi ini adalah secara anatomik, dalam artian saraf yang rusak ini kembali lagi kepada bagian ujungnya. Kalau transfer saraf, kita ambil saraf yang lain. Jadi saraf yang lain yang masih sehat, yang masih berfungsi dengan baik, untuk ditransferkan ke saraf yang terganggu fungsinya, yang kita anggap fungsinya lebih penting. Jadi sebagai syaratnya adalah tentunya yang menjadi donorin adalah saraf yang sifatnya bisa dikorbankan karena satu, otot yang mendapat persyarafan dari saraf tersebut dia mendapatkan persyarafan multiple atau beberapa saraf yang memberikan input ke otot tersebut, sehingga kalau kita korbankan satu tidak terlalu mempengaruhi fungsinya. Atau memang fungsinya secara klinis memang tidak terlalu penting, sehingga dia bisa digantikan oleh otot lain yang mempunyai fungsi yang sama dan mungkin lebih kuat gitu ya. Dan saraf yang asing ini kemudian kita donorkan ke saraf yang menjadi target kita. Contohnya misalnya salah satu tindakan yang sering dilakukan misalnya kita pada pasien dengan cedera plexus brachialis ya, jadi cedera yang berat pada otot yang berada di pangkal leher yang memberikan persyarafan ke seluruh otot yang ada di lengan atas. Kita bisa transferkan misalnya dari dari saraf yang memberikan input ke otot dada. Jadi kita ambil saraf tersebut, kita pindahkan ke saraf di lengan. Misalnya dalam hal ini targetnya salah satu yang tipikal adalah ke otot bicep supaya sikunya bisa ditekuk. Salah satu contoh. Tapi sebenarnya banyak tekniknya, banyak
banyak saraf-saraf yang lain yang juga bisa menjadi kandidat donor. Tapi prinsipnya sih demikian. Yang saraf mana yang bisa jadi donornya. Oke, Dok, singkat aja nih karena waktu kita juga sudah habis ternyata. Singkat aja, Dok. Untuk pembedahan saraf seperti ini, apakah dibutuhkan observasi yang lama atau waktu yang cukup lama, sehingga karena ini kan kabel-kabel yang kecil lah istilahnya kalau secara awamnya, Dok. Ya, ada nggak sih tes tertentu untuk menentukan ini Anda sakit saraf? Bukan saraf ya, saraf. Kalau saraf beda nih. Oke, sebenarnya ini dua pertanyaan yang berbeda ya. Mungkin pertanyaan yang kedua saya jawab dulu. Jadi untuk tes untuk menentukan apakah ada gangguan pada fungsi saraf, kembali yang paling penting adalah pemeriksaan klinis pasien. Itu yang paling penting. Yang menentukan ini gangguannya apa. Betul. Jadi kita periksa dulu pasiennya, kita periksa sarafnya, fungsi dari sarafnya, otot-otot yang terkait dengan saraf tersebut satu persatu kita periksa untuk menentukan ini gangguannya di mana. Nah, pemeriksaan penunjang ada beberapa yang bisa membantu. Salah satunya kalau terkait dengan fungsi saraf tepi ini ada yang disebut dengan EMG plus Nerve Conduction Study, EMG atau elektromiografi. Jadi pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang memeriksa konduksi dari saraf tepi dan organ targetnya, fungsi dari organ targetnya, dari ototnya. Itu salah satu yang mungkin cukup sering kita gunakan. Pemeriksaan lain seperti pencitraan ya, seperti MRI misalnya, kadang-kadang bisa membantu, tapi nggak selalu kita gunakan. Jadi kadang-kadang kita bisa saya pikir itu lebih jelas, Dok. Enggak ya, ternyata enggak juga ya. Karena seringkali gangguannya fungsional yang kita nggak bisa lihat secara anatomik. Jadi kita lihat dari fungsinya. Baik. Ya, kemudian mengenai masalah timing, tergantung penyebabnya juga. Pada trauma yang berat, katakanlah seperti cedera plexus brachialis ya, seringkali bentuk cederanya itu adalah bentuk cedera regangan. Nah, cedera regangan ini kita dari luar kita nggak lihat lukanya, nggak ada lukanya, tapi pada pasien ada gangguan fungsi yang berat. Nah, tentunya kita harus evaluasi apakah gangguannya ini lokasinya di mana, lebih di bagian ujungnya atau lebih ke pangkalnya. Kalau lokasinya itu di pangkalnya dekat dengan saraf pusatnya, kemungkinan itu regenerasi spontan biasanya tidak ada. Jadi kita intervensinya bisa lebih dini biasanya. Tapi kalau dia gangguannya itu lebih ke pinggir, biasanya kita observasi dulu. Nah, lama observasinya itu kita lakukan biasanya selama 4-6 bulan untuk melihat apakah ada regenerasi spontan atau tidak. Ya? Betul. Tapi apabila katakanlah dalam 4 bulan tidak ada tanda-tanda regenerasi, kita harus intervensi secepatnya. Karena otot itu ada umurnya, ada masanya. Berapa lama dia kehilangan sarafnya. Betul. Kalau dia sudah terlalu lama kehilangan sarafnya, dia akan hilang fungsinya. Jadi walaupun kita lakukan tindakan pun juga tidak akan memperbaiki fungsi pasien. Percuma semuanya. Betul. Regenerasi saraf tepi itu cukup lama sebenarnya. Jadi untuk gambaran kasarnya itu kurang lebih pertumbuhan dari saraf tepi itu sekitar 1 mm per hari. Ya, jadi kalau misalnya cederanya itu di daerah pangkal leher, otot yang di persyaraf itu lokasinya katakanlah 50 cm dari lokasi cederanya, jadi perlu waktu sekitar 500 hari jadinya. Jadi cukup lama waktu regenerasinya. Ya, Baik, itu sebabnya intervensinya harus lebih dini biasanya. Baik, Dokter, kayaknya waktu 1 jam ini kayaknya nggak cukup ya untuk berbicara banyak. Kita harus cari waktu lagi. Atau kita bikin offer ya nanti dengan Dokter Ferry. Kita undang Healthy People untuk ngobrol langsung. Bisa ya, Dok ya? Boleh banget. Dokter Ferry Senjaya SPBS, thank you banget. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan ini kesimpulan terakhir mungkin yang kita bisa kita berikan untuk Healthy People adalah bisa menjaga aktivitas kita. Jangan terlalu diforsir, jangan terlalu dipush gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau dokter saya tanya ke dokter tadi berapa lama sih sebenarnya idealnya orang ngetik itu, ya kira-kira aja, kita karena harus listen to our body. Tubuh itu udah kasih alert gitu ya. Jangan sampai tubuh ngasih alert udah teriak-teriak udah kesakitan, cuek aja ya. Deadline, sayang besok ditransfer duitnya. Nah, ini bikin repot nih. Dokter Ferry, terima kasih banyak sudah hadir di siang hari ini di One Health Talk.